Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa maddana bi anwarihi wa asrarihi wa barakatihi wa ulumihi wa fuyudatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Haula tafsiri ayatil Isra'i fil Qur'an. Inilah sekitaran tafsir ayat tentang Isra di dalam Al-Qur'an ya. Ini saya langsung ke inti ya, bukan ke muqaddimah. Muqaddimah itu hanya membahas ya, tentang kebolehan merayakan peristiwa Isra Mi'raj ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailah al-ayah. Sebelum saya lanjut, saya menceritakan sebab-sebab terjadinya peristiwa ini ya. Ketika Nabi Muhammad kewafatan istrinya ya, juga ditinggal wafat oleh pamannya bernama Abu Thalib ya. Itu Nabi kemudian hijrah ke Taif karena kafir Quraisy semakin gencar menyakiti Nabi. Namun singkat cerita ya, nyampe di Taif itu malah Nabi disakiti, dilempari kotoran ya. Islam tidak diterima. Sehingga kemudian di dalam hadis itu kan Nabi berdoa ya, Nabi berdoa. Dan tahun kewafatan Sayyidah Khadijah dan kewafatan Abu Thalib inilah disebut amul huzni wal mihnah ya. Tahun duka cita dan tahun ujian. Ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala ingin diajak tur ya. Tur itu namanya rihlah, tapi bukan sekedar tur, tapi ar-rihlatur ruhiyah ya. Perjalanan spiritual ya. Perjalanan spiritual untuk melihat kebesaran Allah, bahwa Taif itu hanya satu titik ya, satu darah ya, dibanding kekuasaan Allah, dibanding ayat-ayat Allah ya. Makanya dalam surat Al-Isra nanti dijelaskan linuriyahu ya. Dan itulah sebab Nabi Muhammad Isra ya. Nah, maka diambil kesimpulan ya. Mihna itu ujian, tahun ujian, husni tahun duka cita. Setelah mihna ya, ya, haknya dibalik ke belakang jadi minhah. Apa itu artinya? Kalau minhah itu anugerah, kalau mihna itu ujian. Ya. Kesimpulannya apa? Al-minhah ba'dal mihnah. Anugerah Allah, pemberian Allah setelah ujian, setelah melakukan ujian dan cobaan yang sangat sulit, sehingga kemudian adalah ya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan surat Alam Nasrah itu ya. Inna ma'al usri yusra. Setelah kemelaratan, setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, kabar gembiranya itu, anugerah Allah itu dikasihlah perjalanan rihlah, perjalanan Isra Mi'raj. Nah, gitu. Itu kalau yang sahih. Ya, kalau ini disepakati ya. Kemudian sahabat-sahabat ya, saya pernah baca di kitab Durratul Nasihin, meskipun riwayatnya ya diragukan. Ya mungkin dari cerita Israiliyat lah mungkin ya. Tapi ulama Indonesia ya, ulama Indonesia umumnya itu tidak terlalu fanatik dengan hal-hal yang riwayat yang dhaif atau riwayat Israiliyat. Asalkan tidak berkaitan dengan penetapan hukum ya. Ya. Itu di kitab Durratun Nasihin kan ulama juga yang ngarang itu. Durratun Nasihin. Terutama alasan Nabi Mi'raj ke langit yang ketujuh itu ya. Alasan Nabi Mi'raj ke langit ketujuh itu dalam kitab itu diterangkan tafahara ya. Saling menyombongkan diri, saling membanggakan diri lah ya.
bainal ardi was sama, antara bumi dengan langit itu. Kata bumi itu, ana khairun minka, saya ini lebih baik dari kamu. Kata bumi ini. Alasannya kenapa? Kata bumi ini karena di muka bumi, di saya maksudnya ya, di muka bumi itu terdapat gunung, negara-negara, lautan, ya, pepohonan yang indah katanya, dan lain-lainnya. Kemudian dijawab oleh langit ini ya, dijawab, saya lebih baik dari kamu. Karena di langit juga ada tata surya, planet, bintang gemintang, ya, dan lain-lain. Kemudian dijawab lagi oleh bumi, saya lebih baik. Ya. Saya di bumi katanya ada satu rumah, ya. Rumah yang dimana rumah itu rumah Allah yang dikelilingi oleh manusia untuk beribadah. Ya. Kemudian langit itu menjawab juga, kalau begitu di saya juga ada surga, ada namanya Baitul Ma'mur, juga tempat berkelilingnya malaikat, ya. Bukan hanya manusia, malaikat. Ya. Besarnya Baitul Ma'mur itu ya luar biasa, namanya Baitul Ma'mur. Meskipun gaib ya, dan itu diyakini kita, itu kata langit. Saya lebih baik kan ada Baitul Ma'mur, malaikat, ruh para nabi. Kemudian bumi menjawab, saya lebih baik dari kamu. Karena di atas bumi terdapat seorang yang lebih mulia. Ya. Karenanya lah bumi diciptakan, langit diciptakan, kamu diciptakan. Siapakah dia? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syariatnya juga dijalankan di bumi. Ya, itu kata bumi. Kemudian barulah langit itu diam, kalah dengan debatnya, merasa kalah dan meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kakinya di langit atau diangkat ke langit. Karena kalah debat dengan bumi, ingin Nabi Muhammad ke langit, ya. Oleh karena itu langit dikabulkan doanya oleh Allah, terjadilah peristiwa Mi'raj, ya. Itu ya. Saya lanjut ya. Wasababu nuzuliha, adapun sebab-sebab turunnya ayat. Huwa ar-raddu 'alal musyrikin al-mukadzibin, yaitu menolak atau membantai orang-orang musyrik dan orang-orang musyrik yang mendustakan bil Isra, peristiwa Isra, ya. Lamma akhbarahum bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendustakan Isra itu setelah dikabarkan oleh Nabi, dikabarkan bahwa Nabi telah melakukan perjalanan Isra, ya. Wa subhanallah, adapun lafaz subhanallah ay tanzihullah an kulli su, ya. Yaitu mensucikan Allah dari segala sifat yang negatif, ya, negatif. Subhana itu mensucikan Allah dari segala sifat yang negatif, ya. Kalau dalam ilmu tauhid itu sering dibahasakan tanzihullahi amma la yaliku bihi, mensucikan Allah dari sesuatu atau dari sifat yang tidak pantas bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiadalah serupa dengan Allah sesuatu apapun. Dialah Allah yang Maha mendengar dan lagi Maha melihat, ya. Itu kenapa
peristiwa Isra Mi'raj ini ya, didahului dengan kalimat subhana. Di samping itu pensucian Allah dari sifat yang tidak pantas bagi Allah, juga subhana itu dalam kitab-kitab yang pernah saya baca itu adalah kalimat ta'ajjub. Kalimat ta'ajjub. Kalimat ta'ajjub itu menunjukkan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu tidak bisa dicerna oleh akal. Oleh karena itu didahuluilah dengan kalimat subhanallah. Kadang-kadang lafaz subhanallah, sahabat-sahabat yang itu ya di samping kalimat ta'ajjub juga kadang berkonsekuensi akan memuji Allah. Ya sama dengan kita, kalau kita kagum akan memuji orang itu. Yaitu. Jadi subhana itu kat yakunu lil hamdi, kadang-kadang untuk pujian. Makanya kemudian ayat inilah didahului subhanallazi, karena peristiwa Isra Mi'raj kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu berjalan di atas aturan-aturan Allah. Beliau membahasakan dengan qanunullah, ya, aturan-aturan Allah. Bukan qanunil makhluk, bukan aturan makhluk. Jadi annal Isra wal Mi'raj yajri ala qanunillah la ala qanunin nas. Kalau peraturan manusia, tidak mungkin Isra itu dilakukan dengan cepat. Itu ya undang-undang atau aturan manusia. Ya, itu ya. Oleh karenanya surat Al-Isra itu didahului subhanalladzi, kemudian ditutup lagi dengan kalimat tahmid. Ya. Di akhir dari surat Al-Isra ditutup dengan tahmid dan takbir. Wa qulil hamdulillah wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Itu di akhir surat Al-Isra ya. Nah, peristiwa itu kemudianlah menurunkan salat. Nah, inti dari surat Al-Isra itu ada 3. Tasbih subhana, tahmid, ditutup dengan tahmid, kemudian takbir. Wa kabbirhu takbira. Wa takbirhu takbira. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan. Ini juga tanzih kepada Allah. Walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu minadh-dhulli waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Nah, bertakbirlah engkau takbir dengan takbir yang benar atau dengan sungguh-sungguh takbir. Oleh karena itu Al-Isra itu ada 3 pondasi ya. Tasbih, tahmid, dan takbir. Nah, 3 pondasi ini asasus salat, adalah pondasi salat. Di salat itu ada tasbih, dalam salat itu ada tahmid, dan dalam salat itu ada takbir. Nah, itu rahasianya ya. Kenapa ditutup dengan wa qulil hamdu. Di samping juga sebagai taukid atau pengukuhan bahwa Allah itu tanzih dari segala yang negatif, tidak beranak ya, dan sebagainya. Saya lanjut ya. Wa qad ajma'al muslimuna ala anna al-murada bil 'abdi huna huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ajma'al muslimun, para ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan hamba di sini dengan kata al-'abdu huwa sayyiduna Muhammad. Itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Itu sepakat para ulama kalau itu. Wa qala huna, dan Allah berfirman di sini bi 'abdihi, dengan hambanya. Li anna wasfahu bil ubudiyyati al mudhafati ila Allah taala subhanahu wa ta'ala asraful maqamat.
karena mensifati Nabi Muhammad dengan ubudiyah. Ubudiyah itu ya hamba ya, kehambaan atau pengabdiannya kepada Allah dengan ibadah, namanya ubudiyah. Al-mudhafati ilallahi ta'ala, yang disandarkan kepada Allah. Asyraful maqamat, ya, kedudukan yang paling mulia. Jadi sifat ubudiyah itu ya, itu sifat yang paling, kedudukan atau makam yang paling mulia ya di sisi Allah. Allah tidak mengucapkan birasulihi atau binabihi, tidak mengucapkan subhanalladzi asra bi rasulihi atau binabihi, tidak, tapi bi abdihi. Itu kenapa? Ya karena makam ubudiyah itu makam kemanusiaan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab tentang Isra Mi'raj itu juga menerangkan itu biar apa itu maknanya, faidahnya untuk membedakan antara hamba dengan Allah, ubudiyah dengan ilahiyah. Karena kalau tidak bisa dibedakan, Nabi Muhammad Mi'raj ke langit itu samalah dengan orang-orang Masehi atau orang-orang Isa Al-Masih itu menganggap Nabi Isa Tuhan. Ya, menganggap Nabi Isa Tuhan. Karena kenapa? Karena tidak bisa membedakan antara ubudiyah dengan ilahiyah. Di samping ubudiyah itu makam yang tertinggi ya. Bukan karena kerasulan Nabi Muhammad ya. Bukan kerasulan, bukan karena kenabian Nabi Muhammad pantas dimi'rajkan. Karena Nabi Muhammad memang pantas sebagai hamba yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Ya. Walaysa lil mu'mini sifatun atammu wala asrafu minal ubudiyah. Dan tiadalah bagi orang mukmin satu sifat yang lebih sempurna dan lebih mulia dibanding daripada sifat ubudiyah, sifat pengabdian kepada Allah. Falihada, oleh karena itu, atlaqahallahu ta'ala ala nabihi fi asyrafil mawatin. Ya. Allah memutlakkan lafaz ubudiyah itu ala nabihi, kepada nabinya, fi asrafil mawatin, di tempat-tempat yang mulia. Contohnya kaqaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Maha suci Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, lagi abdun, Alkitab, Al-Qur'an ya. Wa qaulihi, dan firman-Nya juga ya. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi, wa qaulihi, dan firman-Nya Allah, tabarakalladzi, maha suci Allah, nazzalal furqana ala 'abdihi, yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Ya, yang dimaksud Al-Qur'an, Furqan itu ya. Wa qaulihi, dan firman-Nya Allah, fauha ila 'abdihi ma auha, kemudian Allah mewahyukan kepada hambanya. Semuanya lafaz abdun, ma'auha, sesuatu yang telah Allah wahyukan, Al-Qur'an maksudnya. Fal abdu fi kulli hadhil ayati huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adapun lafaz abdu fi kulli hadhil ayah, di setiap masing-masing ayat ini, huwa sayyiduna Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad. Ya. Maklumatun awwaliyah, ya, pengetahuan dasar. Wa qad ittafaqa, dan sungguh sepakat, al-ulama ala anna al-Isra wal Mi'raj, bahwasanya Isra dan Mi'raj kana ba'dal bi'tsah, terjadi setelah terutusnya Nabi menjadi nabi dan rasul. Berarti setelah Nabi Muhammad menerima Al-Qur'an di Gua Hira ya. Itu sepakat bahwa setelah bi'tsah terjadinya. Wakhtalafu fi tahdidi zamani dzalika, berbeda pendapat ulama tentang
batas waktu terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu. Yang menjadi perbedaan atau perselisihan ulama itu tentang waktunya kapan. Faqala ba'dhum, berkata sebagian ulama, huwa qablal hijrati bisanatin. Terjadinya peristiwa Isra itu setelah 1 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Ya, hijrah ke Madinah maksudnya ya. Karena hijrah ke Madinah itu hijrah yang paling momentum, yang paling penting. Wakilah qablal hijrati bi khamsi sinina. Nah, ulama mengatakan lagi, ada yang lain bahwa terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu 5 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Wa kana fi Rajab, dan terjadi Isra itu fi Rajab, di bulan Rajab, wahwal masyhur, inilah pendapat yang terpopuler. Jadi dalam Rajab 27 Rajab itu yang terpopuler ya. Wakila fi Ramadan, ada yang mengatakan dalam bulan Ramadan. Wakila fi Rabiul Awal, dikatakan di Rabiul Awal. Wakana, dan adalah ada peristiwa Isra Mi'raj itu fi lailatil Isnain, pada malam Senin. Wa huwa yaumul maulid, hari Senin itu hari kelahiran Nabi. Wa yaumul mab'atsi, hari diutusnya Nabi. Wa yaumul hijrati, hari hijrahnya Nabi. Wa yaumul wafati, hari wafatnya Nabi. Fa huwa yaumu atwaril intiqalatin nabawiyah, itulah hari periode peralihan. Senin itu ya, peralihan kenabian. Juga hari Senin wujudan wa nubuwatan, baik adanya Nabi dan kenabiannya, masa peralihan, baik sebagai Nabi atau sebagai wujudnya, ya, sebagai ya fisiknya Nabi. Wa mi'rajan, ya, mi'rajnya Nabi, wa hijratan wa wafatan, baik mi'raj, hijrah, dan wafat. Ya. Jadi Senin itu kejadian yang langka. Lahir hari Senin, ya. Diutus sebagai Nabi hari Senin, hijrah ke Madinah hari Senin, wafat hari Senin, mi'raj hari Senin, hijrah hari Senin, wafat hari Senin. Banyak terjadi di hari Senin. Wa qad ittafaqa, dan sungguh konsensus atau sepakat al-ulama'u, sapa ulama, ala annal Isra wal Mi'raj, bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj, kan ada apa peristiwa Isra itu dan Mi'raj, birruhi wal jasadi ma'an, dengan ruh dan jasad secara bersamaan. Iya, qadhatan, pada waktu berjaga, la manaman, tidak tidur. Wa yadullu ala dzalika dhahirul ayat, dan menunjukkan atas hal itu bahwa Nabi itu Isra dan Mi'raj dengan jasad dan ruhnya, dan juga pada waktu terjaga bukan tidur. Zahirul ayat, zahirnya ayat sudah menunjukkan ya. Tidak usah ditakwil, ditafsir ya. Wa sahihul akhbaril waridati fihi, dan juga menunjukkan tentang adanya peristiwa Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad secara terjaga juga oleh riwayat-riwayat yang sahih yang datang tentang peristiwa Isra Mi'raj itu. Itu namanya wasahihul akhbaril waridati fihi. Ya. Ya. Kesahihan hadis yang datang tentang peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj. Wa huwa amrun mumkinun aqlan. Adapun peristiwa Isra itu dan Mi'raj, amrun mumkinun aqlan, perkara yang mungkin secara akal. Itu sudah di dalam ilmu tauhid atau usuluddin, ilmu usuluddin itu dijelaskan tentang amrun mumkinun aqlan itu ya. Wal qudratul ilahiyatu salihatun lidzalika. Adapun kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah itu salihatun lidzalik, pantas
untuk itu ya, untuk peristiwa Isra Mi'raj itu. Ya, kata saya tadi yang mengutip perkataan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ala anna al-Isra wal Mi'raj yajri ala qanunillah, berjalan sesuai dengan aturan Allah ya. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, menunjukkan atas hal tersebut ya, subhanallazi asra, menunjukkan bahwa Nabi itu dengan Isra dengan ruh dan jasad itu firman Allah. Surat Al-Isra ayat pertama, subhanallazi asra bi 'abdihi wal 'abdu haqiqatun. Adapun lafaz abdu itu hakikat, bukan majazi. Bukan majazi. Hakikatnya hamba. Huwa adapun al-'abd ar-ruhu wal jasad. Abd itu terdiri dari ruh dan jasad. Tidak mungkin disebut abd kalau tidak terdiri dari ruh dan jasad ya. Wa yadullu alaihi aidan qauluhu ta'ala, dan juga menunjukkan atas hal tersebut firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Muhammad itu dengan ruh dan jasad. Maza wal basar wa mataha ya, tidaklah berpaling ya, penglihatan ya, wa mataha, dan tidak pula terlewatkan ya. Tidak pula terlewatkan. Aima adalah artinya ya, tidaklah berpaling an ru'yati ma umira bi ru'yatihi, untuk melihat sesuatu yang diperintahkan untuk dilihat. Min ajaibil malakuti wa majawazaha, daripada keajaiban alam malakut, alam malaikat ya. Alam malakut itu batinnya alam syahada atau alam nasut. Alam nasut itu punya batin, batinnya namanya alam malakut. Alam malakut punya batin namanya alam jabarut. Alam jabarut punya batin namanya alam lahut. Ya. Wa majawaza, dan juga Nabi tidak melewatkannya, artinya tetap memandang. Memandang kekuasaan Allah. Lah al-basar di sini itu mata dhahir ya, bukan mimpi. Wa hadhil ayatu tadullu bi sarahatin dhahiratin ala kaunihi bi jasadihi yaqdatan. Adapun ayat ini menunjukkan ya kejelasan yang zahir, penjelasan yang zahir, yang jelas ala kaunihi, bahwasanya adanya Nabi Muhammad Isra itu bi jasadihi yaqdatan, dengan jasadnya seraya terjaga, tidak tidur. Li'annahu adhafal amra ilal basar, karena Allah Subhanahu wa taala memudhafkan perkara itu ya ilal basar, kepada penglihatan basar. Basar itu ya penglihatan dhahir mata. Kalau basirah ya penglihatan mata hati. Ini memakai basar, berarti itu dengan jasad, bukan dengan mimpi. Wa wala yakunu, wa adapun dialah, maksudnya ya peristiwa Isra Mi'raj dengan jasad. Wa peristiwa Isra dengan jasad, la yakuna, tidak akan terjadi. Salah. Wa adapun peristiwa Isra ya dan Mi'raj, la yakunu tidak akan terjadi illa yaqadatan ya, kecuali dalam keadaan terjaga, bijasadihi, dengan jasadnya Nabi, bisyahadati laqad ra'a min ayatihi rabbil kubra, dengan penjelasan ya, ayat laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Syahadat ini persaksian, artinya penjelasan. Laqad ra'a min ayati rabbihi kubra, sungguh melihat ya. Ini kembali ke Nabi.
Nabi sungguh melihat daripada tanda-tanda Allah, tanda-tanda Tuhannya ya, maksudnya Allah Al-Kubra, dan melihat sesuatu yang besar. Atau kalau mau disifati ayat ya tidak apa-apa, tanda-tanda Allah yang besar. Walau kana manaman, andaikan ada ya, Nabi manaman adalah tidur, lamma kanat fihi ayatun wala mu'jizatun kharikatun lil adah. Seandainya Nabi tidak ya dengan berjaga atau tidak dengan jasad melakukan perjalanan Isra itu, maka tidaklah ini menjadi mukjizat. Ya. Kharikatun lil adah, yang keluar dari adat. Kalau melalui mimpi misalnya, artinya tidak dengan berjaga. Ya, setiap orang bisa. Ya, setiap orang bisa. Bahkan para wali itu ya tembus. Ya. Itu bukan hal lagi, bukan khariku ada lagi. Bukan mukjizat lagi. Turisu yang menyebabkan sidqahu untuk membenarkan peristiwa itu. Jadi bukan hal yang tidak ada mukjizat yang keluar dari adat untuk dibenarkan. Kalau itu dilakukan dengan tidur, peristiwa itu ya. Wa in kanat ru'yal anbiya wahyan, sekalipun ya mimpinya para nabi itu wahyu. Ya. Ini hanya penjelasan saja ya. Kalau misalnya Nabi melakukan Isra Mi'raj dengan mimpi, ya tidak ada mukjizat itu, tidak ada mukjizat di dalamnya kalau lewat mimpi. Tidak juga keluar dari adat yang menyebabkan kita harus membenarkannya. Sekalipun mimpi Nabi itu yang memang wahyu. Illaisa fir ru'yal manamiyati minal ablaghiyati wa kharqil adati ma fil yaqdah. Karena tidaklah dalam mimpi tidur itu lebih sampai, tidak lebih sampai, tidak lebih ablaghah ya, tidak ya, sangat artinya, dan tidak pula keluar dari adat ma fil yaqdah, ketimbang sesuatu pada waktu kita terjaga, pada waktu Nabi terjaga. Ya. Kejadian waktu terjaga itulah lebih kejadian Isra waktu terjaga itu lebih ablaghah, lebih juga di luar nalar, di luar kebiasaan. Makanya kemudian peristiwa Isra Mi'raj itu disebut al-mu'jizatul kubrah, mukjizat yang besar setelah Al-Qur'an. Wa aidan law kana manaman lammastaba'adahu al-kuffar. Juga seandainya itu dilakukan waktu tidur, lammastaba'adahu kuffar, maka orang-orang kafir tidak akan menjauhinya, tidak akan menentangnya, walakaddabuhu, juga tidak akan mendustakan peristiwa itu. Karena itu hal biasa. Walartadda bihi du'afa'u man aslama, dan juga tidak murtad dengannya, dengan Nabi, orang yang lemah, orang Islam yang lemah. Artinya du'afa'u man aslama itu ya lemah-lemahnya orang yang masuk Islam, yang telah Islam ya. Waftatanu bihi, dan memfitnah bihi, dengan peristiwa itu, atau dengan Nabi dah. Ya. Itu kalau dilakukan waktu tidur. Libu'adihi an sahatil adah, karena jauhnya dari ya lingkup adat. Saha ini apa ya, sebenarnya halaman ya, maksudnya lingkup. Wa wuqu'ihi fi zamani yastab'idu fihi jiddan, karena terjadinya pada waktu yang sangat ya jauh, maksudnya sangat
merasa tidak asing. Il mithlu hadza minal manamat la yungkaru. Il mithlu hadza, karena seperti inilah, minal manamat, daripada peristiwa tidur, la yungkaru, tidak dimungkiri, tidak dipungkiri. Kalau ya waktu terjadi dalam tidur ya tidak dipungkiri. Karena sudah biasa orang bermimpi terbang ke langit ketujuh sudah biasa. Atau dengan perhatian itu sudah biasa. Bal inna takdibahum wastib'adahum wartidadahum huwa aqwas dalilin. Akan tetapi bahwasanya kedustaan mereka, pendustaan mereka terhadap peristiwa Isra Mi'raj ini ya maksudnya. Wa istib'adahum, dan menjauhnya mereka, wa artidadahum, dan murtadnya mereka, huwa aqwa dalilin, yaitu dalil yang paling kuat, ala annahum fahimu min sahibil mi'raj, bahwasanya mereka memahami dari orang yang bermi'raj, wa huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipahami apa? Anna khabarahu innama kana an rihlati haqiqatin, bahwasanya informasinya Nabi hanyalah perjalanan hakikat, rihlah yang hakikat, bil jismi, dengan jasadnya. Itu kenapa mereka itu mengingkari, mendustakan, karena perjalanannya Nabi memang rihlatin hakikatin bil jismi, perjalanan hakikat dengan ya jisimnya, badannya, jasadnya, halal yaqzati, pada waktu ya, terjaga, at-tamati, yang sempurna, allati la syakka fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi pengingkaran inilah menjadi bukti, pengingkaran orang-orang kafir, orang-orang tidak percaya dengan peristiwa itu, ya, itu berarti peristiwa itu terjadi waktu terjaga dan dengan jasad, ya. Waqat rawal Bukhari, waqat rawah, dan sungguh meriwayatkan Al-Bukhari, siapa Imam Bukhari, fi sahihi, dalam kitab sahihnya Bukhari, wa Sa'id bin Mansur, dan meriwayatkan siapa Sa'id bin Mansur, fi sunanihi, dalam sunannya Ibnu Mansur, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu namanya Abdullah bin Abbas, disebutlah kunyahnya Abbas. Ya, itu ya. Kunyah itu biasanya terdiri dari Ibnun, Abu Bakar, ya, Ibnu, ya. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas, tidaklah kami jadikan ru'ya, penglihatan, allati araynaka, ya, yang kami perlihatkan kepadamu, illa fitnatan linnas, kecuali menjadi fitnah bagi manusia. Al-Isra, ya. Qala, berkata siapa Ibnu Abbas, ya ru'ya ainin, yang dimaksud dengan ru'ya pada ayat itu, ru'ya ainin adalah penglihatan mata. Uriyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bih, pada malam di mana Nabi Muhammad diisrakan. Zada Sa'id, menambahkan siapa Sa'id, apa Sa'id Al-Khudri, ya. Tidak dijelaskan, tidak ada footnote-nya. Zada menambahkan Sa'idun, siapa Sa'id, walaisad, dan tiadalah ru'ya itu ru'ya manamin, adalah penglihatan tidur, ya.
Nuqtatul intilak ilal aqsa wallahu a'lam bisawab.